4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat malam untuk semua rekan-rekan mitra YA50 di seluruh Indonesia. Dan saya ucapkan salam hormat kepada owner kita, yaitu Bapak Artedi, beserta tim manajemen yang hadir pada malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang rekan-rekan dari tim koordinator yang dalam hal ini masuk dalam tim pengawas trading, baik itu di tim pengawas di Fintech maupun di Exclusive Market. Dan saya juga ucapkan selamat datang untuk semua teman-teman GPS yang malam hari ini juga sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang juga kepada semua rekan-rekan mitra dan rekan-rekan tim leader dari grup founder, yaitu dari grupnya Pak Ari Winner, dari grupnya Pak Bagindo, dari grup Pak Ari Lim, terus dari Pak Aziz, dari grupnya Pak Isud ya, dan dari grup Pak Abah Karim dari Sumatera Utara, dan semua tim dan grup yang lain yang satu persatu nggak bisa saya sebutkan ya, teman-teman sekalian. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa Zoom kembali lepas 22 hari setelah kita Zoom pada saat mengumumkan kondisi MC di program YA50 pada saat itu, dan malam hari ini kita kembali hadir, kita kembali Zoom bersama teman-teman sekalian karena kita ingin mendengarkan dan mendapatkan penjelasan terkait dengan progres dari program recovery yang saat ini sedang terus berjalan ya. Teman-teman sekalian, banyak hal malam hari ini yang akan disampaikan oleh tim manajemen dari tim pengawas trading dan dari tim koordinator beserta perkenalan kita juga nanti dari perwakilan broker ya, Bapak Ibu sekalian. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, malam hari ini insya Allah akan menjadi malam kebangkitan kita bersama program YA50, karena bagaimanapun juga kondisi yang kita alami, satu fakta dan kondisi tersebut tidak bisa kita hindarkan karena itu sudah terjadi. Akan tetapi dalam waktu dan kurun waktu selama 22 hari ini, dari tim manajemen beserta tim perwakilan leader yang tergabung dalam tim koordinator dan tim pengawas, itu telah melakukan berbagai langkah secara produktif yang berkaitan dengan komitmen, yang berkaitan dengan kemauan dan tanggung jawab dari perusahaan untuk melakukan recovery terkait dengan kendala yang kita alami bersama pada tanggal 4 November 2021. 22 hari itu berlalu, terasa sangat panjang bagi kita. Karena setiap hari kita disibukkan dengan kegaduhan dan pertanyaan dari grup kita di internal masing-masing. Dan itu sangatlah wajar karena bagaimanapun juga sebuah harapan yang positif, sebuah harapan yang produktif itu terpenggal di tengah jalan, jelas akan memunculkan rasa kecewa, rasa penasaran, dan rasa galau di antara kita semua ya. Akan tetapi teman-teman sekalian, malam hari ini kita hadir
jelas pada satu suasana dan kondisi karena beberapa langkah produktif yang dilakukan oleh manajemen dan teman-teman perwakilan leader yang tergabung dalam tim koordinator itu sudah membuahkan satu fakta dan hasil yang insya Allah ini akan membuat program kita menjadi lebih baik ke depan. Karena pada malam hari ini akan diumumkan oleh tim pengawas dan tim koordinator tentang standar operasional prosedur atau SOP dari trading yang akan dijalankan oleh para trader ke depan. Dan Bapak Ibu sekalian juga nanti saya harapkan bisa menyimak apa yang disampaikan oleh tim nanti secara seksama, dan bila perlu teman-teman sekalian menyiapkan alat tulis supaya apa yang disampaikan itu bisa kita catat, karena itu sangat penting untuk kita sampaikan kepada mitra kita semua secara berjenjang ya. Yang malam hari ini mungkin tidak semua bisa hadir Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu tentang pelaksanaan acara Zoom kita malam hari ini, saya akan membacakan susunan dan rundown acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan nanti sambutan dan pencerahan dari owner kita atau dari Direktur Utama di Sentra Megah Indotek, yaitu Bapak Hartedi. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan laporan terkait dengan progres transfer inject deposit recovery, yaitu nanti dari komisaris utama kita sekaligus merangkap manajemen keuangan, yaitu Bapak Fahmi Alfian. Lalu akan dilanjutkan penjelasan dari tim pengawas trader dan tim pengawas trading yang akan dilakukan di PAM, di broker fintech ya. Ini nanti akan dijelaskan oleh tim pengawas, yaitu ada Pak Arilim, ada Pak Hasan, dan ada Pak Willy yang masuk dalam tim pengawas trading yang di broker fintech. Selanjutnya akan dijelaskan juga standar dan regulasi dari tim pengawas trading yang ada di eksklusif market. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Iskandar dan Pak Vincent ya, yang kebetulan masuk di dalam tim pengawas yang di broker eksklusif market. Dan nanti juga akan dikenalkan perwakilan dari tim EXMA beserta penjelasan atau tutorial bagaimana cara kita melakukan deposit di EXMA, karena ini kan kita broker baru ya, broker tambahan setelah fintech. Setelah itu baru nanti kita di ujung acara, yaitu penutup, kita akan mendengarkan lagi nanti statement atau closing statement dari Direktur Utama kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini adalah acara yang sangat penting bagi kita, karena hari Senin kita sudah akan mulai aktivitas seperti biasa, dan dimungkinkan juga nanti dari tim trader yang ada di EXMA maupun di fintech itu mulai dalam minggu depan juga sudah akan mulai melakukan trading, dan untuk hari dan tanggal secara jelas nanti akan dijelaskan oleh masing-masing tim yang berkompeten di pengawasan dari kedua broker tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan dan dari tim manajemen nantinya itu bisa menjelaskan secara detail terkait dengan progres dari transfer dari inject saldo deposit recovery. Karena ini adalah langkah awal kita sebagai langkah solusi yang produktif. Karena untuk itu teman-teman harap memperhatikan dengan seksama dan baik, karena progres tersebut itu menyangkut komitmen yang sudah disampaikan oleh tim manajemen kepada kita bersama.
Jadi saya kira demikian Bapak Ibu sekalian pengantar dari saya malam hari ini sebagai moderator dari acara Zoom meeting kita pada malam hari ini. Dan untuk acara selanjutnya kami panggilkan dan kami serahkan waktunya kepada Bapak Direktur Utama kita, yaitu Bapak Hartedi. Ya. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Prabu Shihab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita adalah malam pertama di mana kita setelah mengalami kondisi MC, ya, sekarang kita dalam beberapa waktu ke depan ini telah melakukan beberapa pembenahan, ya, perbaikan, dan untuk persiapan kita melanjutkan program ini. Ya, memang apa yang terjadi kemarin, kita terjatuh, kita terluka, memang sakitnya masih terasa sampai hari ini, tapi kita hanya punya satu pilihan, ya, menyerah, meratapi nasib, atau kita putuskan untuk bangkit. Saya selaku Direktur Utama di PT Sentra Mega Indotech dengan program EA50, kita ngambil keputusan untuk bangkit kembali. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan kemarin mungkin, ya, memang banyak kesalahan dan kita bertekad untuk memperbaikinya. Memang tidak mudah barangkali, tetapi kita telah mengumpulkan kembali semangat dan keyakinan kita bahwa ke depan kita akan bangkit dan berjuang dan berharap bahwa program EA50 ini menjadi manfaat bagi banyak pihak. Ya. Amin. Ya. Dalam kehidupan ini memang seperti ini, dalam bidang apa saja, dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam rumah tangga, tidak ada sesuatu yang benar-benar mulus. Akan selalu ada hambatan dan rintangan. Tetapi bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita menyerah atau kita perbaiki keadaan? Ya. Jadi buku bilang bahwa jangan pernah berharap beban yang ringan, tapi berharaplah punggung yang kuat. Malam ini kita bertekad untuk melanjutkan program ini. Dan kita akan mendengar penjelasan dari Pak Fahmi selaku komisaris dan sekaligus manajemen keuangan, dan begitu juga dengan tim koordinator trading, tim pengawas trading, apa saja yang telah dipersiapkan, bagaimana gambaran ke depan, sebaik apakah prospek kita ke depan, nanti kita akan dengarkan bersama. Begitu dulu sambutan dari saya, Pak Shihab, ya, karena materi kita malam ini cukup banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy atas sambutan dan pencerahannya untuk kami semua. Dan yang jelas apa yang Bapak sampaikan itu adalah sebuah komitmen positif dan produktif yang memang kita harapkan bersama. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa kita harus bangkit dan bergerak karena masih banyak PR besar kita, masih banyak tanggungan besar kita terhadap para mitra, bukan hanya tanggungan secara material, tapi ini menyangkut tanggungan dari sebuah harapan. Harapan terputus itulah yang paling mahal harganya. Dan malam hari ini insya Allah harapan itu akan kita sambung kembali. Jadi kami sangat bangga dan sangat berterima kasih atas komitmen dari pihak manajemen, khususnya Pak Dirut, yang dalam kondisi ini masih selalu melakukan koordinasi dan selalu melakukan langkah-langkah yang positif, sehingga terbentuklah tim yang berperan sebagai tim koordinator dan tim pengawas trading. Selanjutnya kami serahkan juga atau kami panggilkan Pak Fahmi Alfian selaku komisaris utama kita
dan sekaligus merangkap manajemen keuangan kita untuk menyampaikan laporan dan progres recovery terkait dengan transfer deposit recovery kepada mitra. Untuk itu waktunya kami serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu diberikan, dan terima kasih juga kepada para member yang sabar menanti ya proses distribusi ini. Cukup lama ya, udah hampir 2 minggu ya. Ya, minggu pas ya. Terima kasih atas kesabarannya ya, nunggu ya. Capek Ya. tentunya nunggu, tapi ya kita sama-sama capek, yang membagi juga lebih capek lagi ya. Baik, saya nggak akan berpanjang lebar, saya ingin sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen sehubungan dengan kesanggupannya untuk melakukan distribusi sebagai modal awal untuk proses recovery. Dana yang sudah dibagikan, yang disanggupkan oleh perusahaan senilai $700.000, itu sudah terbagi atau terdistribusi senilai 1.078.319.000 untuk semua akun yang nilai net depositnya kali 7% ya, atau 7% dari nilai net depositnya itu kurang dari $100. Itu totalnya itu tadi 1.078.319.000 dibagikan kepada 1.909 member. Yang seharusnya itu kalau dari data itu harusnya masih ada sekitar 335 juta lagi yang harus dibagikan, 335.406.000 untuk 1.820. Ini yang di bawah $50. Yang di bawah $100, iya. Dolar ya. Kalau untuk yang di atas $100 itu totalnya sudah terbagi 7.464.186.000 kepada 787 member. Dari nilai yang seharusnya 9.243.531.000 untuk 1.157 member. Jadi masih ada 370 member lagi yang belum dapat. Tetapi ini untuk yang di atas $100 ini bukan karena belum dibagi, tapi memang ini yang kurang lengkap datanya. Jadi belum ada data banknya atau mungkin ada kesalahan waktu nginput datanya. Nah, jadi kepada yang itu belum dapat yang di atas $100, mohon diperiksa akunnya, mungkin lupa ngisi atau mungkin juga ada yang salah data banknya. Jadi total dari semua dana yang sudah dibagikan itu sudah ada 8.542.505.000 kepada 8.542.505.000 kepada 2.696 member. Dari yang seharusnya terbagi harusnya 10.657.256.000 kepada 4.886 member. Data yang saya berikan ini hanya member dari PAM 1 ya. Karena ini yang kena MC, sehingga ini yang harus didulukan untuk biar bisa segera dimulai proses recovery-nya. Saya kira data yang saya sampaikan itu aja. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, Pak. Ya. Tadi distribusi ke yang di atas $100 itu 7,8, Pak ya? Ke yang 100. Ya, yang di atas 100 itu totalnya 7.464.000.000. Oh, 7,4. Ya.
Berarti ini masih kurang sekitar 2 miliar kurang lebih berapa, Pak? Kalau totalnya semuanya masih ada 2.114 juta yang harus dibagikan. Oh ya, oke. Berarti sudah sekitar 82% yang terdistribusi ya, Pak ya. Kalau nilai uangnya ya, tapi kalau untuk jumlah membernya masih sekitar 50%. Tapi untuk nilai dananya itu sudah sekitar 80% sudah terbagi. Oke, ya. Siap Pak Fahmi, terima kasih. Saya kira sudah cukup jelas ya. Ya. Saya juga mencatat. Nanti kan kalau ada teman-teman yang belum jelas, nanti kan saya juga mencatat ya. Dari saya itu aja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi, jaga kesehatan selalu biar transfernya berjalan lancar. Karena teman-teman yang belum terima ini juga selalu bersabar menunggu. Apalagi kita dalam minggu depan nanti insya Allah sudah akan mulai trading. Teman-teman sekalian, seperti yang dilaporkan oleh Pak Fahmi, yang sudah didistribusikan itu sekitar 8,5 miliar dari yang seharusnya kan 10,6 miliar. Artinya dari dana yang disiapkan atau yang menjadi sanggupan dari manajemen untuk injek recovery di awal itu secara nilai sudah terdistribusi kurang lebih 80%. Akan tetapi member yang menerima ini baru sekitar 50% karena angka atau nilai tersebut yang besar adalah di atas 100 US dollar, itu dari 787 akun itu menerima sekitar 7,4 miliar. Dan ini masih kurang sekitar 300 akun yang di atas 100 dolar. Ini teman-teman yang belum lengkap data bank dan rekening yang di dalam web EA50-nya. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah diumumkan oleh tim pengawas, bahwa nantinya untuk teman-teman yang memiliki atau yang berhak 7% itu dari net deposit di bawah 10 dolar, itu akan menerima atau digenapkan menjadi 10 dolar. Otomatis itu nanti akan ada pembekakan dan penambahan biaya dari kesanggupan yang sudah ditetapkan 700.000 tersebut. Dan mudah-mudahan nantinya pihak manajemen juga tidak ada kendala dalam merealisasikan tambahan atau pembengkakan dari nilai tersebut. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari Pak Fahmi terkait dengan progres recovery. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum menerima, dalam hal ini ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang di bawah dari 50 atau di bawah dari 100 dolar, itu sedang dalam proses berkala di transfer. Yang kedua yang belum terima adalah kelompok yang 100 US dollar ke atas, yang artinya punya deposit di atas 1.000, itu kurang lebih sekitar 300 akun, itu karena ketidaklengkapan atau kurang lengkapnya data di web atau di member area EA50-nya. Semoga nanti bisa terdistribusi informasi ini kepada teman-teman di bawah, dan itu juga sudah diumumkan kemarin itu oleh tim koordinator bahwa yang belum lengkap silahkan dilengkapi untuk teman-teman yang berhak atau yang depositnya di atas 1.000 US dollar. Demikian teman-teman sekalian untuk laporan dari progres transfer injek recovery dari Pak Fahmi selaku manajer keuangan atau komisaris utama di PT Sentra Megah Indotech. Dan selanjutnya kita serahkan waktu kepada tim pengawas, yaitu dari tim yang melakukan pengawasan trading di broker fintech. Dalam hal ini tim pengawas ini terdiri dari Pak Hasan ya. Pak Hasan ini adalah salah satu dari investor kita di EA50. Yang kedua ada Pak Arilim. Pak Arilim ini juga adalah salah satu dari top leader kita dan tergabung di dalam support system yaitu JPS. Dan yang ketiga adalah Pak Willy.
Pak Willy ini adalah salah satu YouTuber dan trader yang memahami tentang skema dan pola trading yang sedang kita jalankan, sehingga beliau ini juga sangat intensif melakukan komunikasi dengan kita, dengan tim koordinator, dengan manajemen, dan beliau ini punya kepedulian bagaimana EA50 ini bisa bangkit kembali, dan beliau pun siap berbarengan dengan kita masuk dalam tim pengawas dengan segala skill dan keilmuan yang beliau miliki. Jadi sekalian, kita sangat bersyukur di tengah badai, di tengah kendala, ada pihak-pihak yang punya kapasitas itu peduli dengan kita untuk berbarengan dan bersama dengan kita bangkit kembali menggapai harapan kita yang tertunda. Untuk itu, kembali waktu saya serahkan selanjutnya kepada tim pengawas, yaitu yang akan dipimpin oleh Pak Ari, Pak Hasan, dan Pak Willy. Waktu saya serahkan. Terima kasih. Selamat malam Ya, semuanya, malam. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, malam. Malam semuanya malam. Silakan Pak Hasan. Perkenalkan, nama saya Hasan. Kebetulan saya sebetulnya sudah mantan trader dan investor. Sekarang posisi saya sebagai investor. Karena memang saya terlibat dalam dunia forex sudah cukup lama. Dari tahun 97 saya sudah terlibat di dunia forex. Di dunia saham saya dari tahun 88. Harusnya tahun ini juga tahun terakhir saya untuk sebagai trader. Udah fungsi sebagai trader, full mau jadi investor gitu. Saya jujur aja minta tolong ke Pak Will dan Pak Ari untuk bergabung di tim ini. Pak Will, saya lihat kapasitasnya dalam untuk ke vintage dan sebagai vintage, apalagi Pak Will kan yang bawa masuk vintage ke Indonesia. Nah, terus Pak Will juga masih aktif sebagai trader profesional, dan Pak Ari juga selain leader, kan beliau juga cukup sebagai trader, mengerti dunia trading. Makanya saya butuh bantuan beliau-beliau ini dalam rangka pengawasan ini gitu. Sebetulnya kita juga tekankan bahwa kita bertiga ini sebetulnya bukan kita mungkin dipilih oleh Pak Teddy juga karena kita eksternal gitu. Kita hanya full investor ya. Dan kebetulan karena kita ngerti mengenai trading, saya juga pengalaman sudah 30 tahun lebih, Pak Wil juga sudah cukup lama, Pak Adi juga sudah lumayan ya. Nah, itu yang buat mungkin dasar dari Pak Teddy memilih kita ya. Dan kita akhirnya menyetujui juga dengan beberapa sebab lah. Pertama, jujur aja kita mau berusaha bagaimana memikirkan bagaimana merecover dana member, termasuk saya, teman-teman semua yang lain, dan Pak Wil, dan Pak Adi, dan teman-temannya semua juga. Nah, itu dasar utama kenapa kita mau bersedia menjadi tim pengawas trading ini. Tugas tim pengawas itu kan sebetulnya kita sekali lagi kita bukan tradernya, ya. Kita bukan trader, kita hanya mengawas trader, dan trader ini kebetulan sudah saya pilih dan teman-teman pilih ini. Kami pilih itu karena beberapa sebab gitu. Satu, karena faktor mereka menjalankan posisi pakai robot. Itu yang paling utama. Kedua, memang ada beberapa robot yang telah ditawarkan kepada saya juga, dan kami akhirnya menurut saya itu risknya ini termasuk yang paling baik. Itu yang jadi dalam hal ini saya bukan cari profit yang paling besar, tapi saya cari risk yang paling rendah dengan tingkat profit yang masih masuk akal gitu. Nah, jadi tugas kami sebagai tim pengawas trading, satu adalah memastikan SOP trading yang telah disepakati dengan pihak trader berjalan dengan baik. Kedua, memantau proses trading yang berjalan. Ketiga, kita membuat sistem WD dan deposit. Rencana ke depan untuk sistem trading di Vintage ini, itu kita WD dan deposit hanya bisa dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Di approve-nya ya. Di approve-nya hari Sabtu dan Minggu. Tadi pagi kita juga sudah minta tolong Pak Teddy untuk bicara dengan bagian IT, dan disetujui hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Hari Minggu jam 9 pagi sampai jam 3 sore.
Jadi untuk WD maupun deposit ya itu harus di akhir minggu dan pasti harus di-approve. Tidak boleh ada ditunda lagi. Dan tapi karena Sabtu Minggu itu Fentes kan mereka libur, otomatis terintegrasi ke laporan Fentes itu di Senin pagi gitu. Nah, jadi orang IWD nanti harus masuk ke rekening mereka portal masing-masing di Senin pagi, atau orang yang mau deposit akan masuk ke PAMaster di Senin pagi juga. Cuma kalau yang melakukan WD itu harus, kalau memang ada posisi sisa floating, itu harus membawa beban floatingnya. Itu sebetulnya jujur aja saran saya waktu pertama kali kenal Pak Ian, saya sudah temukan di bulan Juni, tapi Pak Ian menolak dengan yakin bahwa bisa nggak masalah katanya. Saya bilang kalau ada floating gimana nggak diangkut gitu. Nah, kita sudah sepakati juga seperti itu. Kalau ada posisi floating, yang WD harus membawa persentase sesuai posisi floating itu. Tapi memang kita akan usahakan di Jumat malam tuh udah clear posisi. Bahkan sebetulnya tiap hari juga kita usahakan clear posisi. Nah, sementara ini yang kita lakukan hanya membantu pengawasan trading hanya di broker vintage. Memang kedepannya kalau ini berjalan baik, kita juga ada rencana untuk tambah-tambah broker yang besar juga. Tapi sementara ini kita hanya kerjakan di broker vintage dulu ya. Kemudian kita perjanjian dengan SOP, terutama SOP dari trader. Strategi trading atau AI yang dipakai itu adalah Bitcoin scalping. Cepat sekali main. Satu hari itu jumlah transaksi bisa lebih dari 50, bahkan lebih dari 100. Ya. Jadi posisi profit TP-nya itu hampir sangat kecil sekali diambil, tapi stabil gitu. Kemudian bahkan ke averaging atau martingale nanti yang dijaga dengan hedging. Nah itu nanti strategi ini mungkin saya kira nggak usah terlalu bahas terlalu dalam, karena nanti bisa juga nanti lihat ke depannya. Target harian profit ini sementara ini yang mereka kita sepakati memang 0,5% sampai 1% per hari. Cuma berdasarkan pengalaman dalam waktu 8 hari, rata-rata di atas 1%, bahkan ada yang 3%. Nah, cuma jujur aja di bulan Desember atau bulan Januari ini, saya pribadi sudah dan teman-teman sudah minta, karena biasa di Desember atau di Januari ada badai-badai di dunia forex atau komoditi. Saya sudah minta tolong risknya diturunkan, otomatis profit juga mungkin agak menurun. Nah, karena daripada kita kena badai, mendingan kita lebih baik hati-hati lah, menurut saya sih itu. Terus tapi kalau ada sesuatu yang kita terjadi, misalnya ada perubahan market yang luar biasa yang di luar berita. Dan contohnya dulu pernah ada kejadian misalnya WTC ketabrak pesawat, ada tsunami di Jepang dan lain-lain. Apa yang dilakukan? Jujur aja kita akan bersiapkan diri untuk harapin maksimum cut loss kita sampai 35% maksimum. Tapi kalau memang akhirnya bisa cuma 10% atau 15%, kita akan berunding dengan tim trader untuk melakukan cut loss atau gimana. Kalau memang sudah susah diantisipasi. Tapi kita antisipasi akan cut loss di 35% dari maksimum. Jadi kita untuk menghindari MC yang seperti kemarin lagi. Robot sendiri itu akan dinyalakan di pagi hari. Di pagi hari sekitar jam 7 WIB atau mungkin lebih cepat tergantung kita situasi. Dan akan paling lambat jam 11 malam atau perkiraan ada sebelum berita besar yang akan keluar. Jadi berapa jam sebelum berita besar keluar kita sudah akan off-kan robot itu. Terus kalau bagaimana kalau terjadi posisi floating banyak? Jika terjadi floating yang banyak, menjelang robot akan di-off-kan, itu robot tetap akan di-off. Jadi kita akan lakukan posisi pantau secara manual dan dilakukan penutupan closing posisi setelah robot mencapai profit dilakukan manual. Nah, itu jadi dilakukan oleh tim trader yang mungkin kita pantau. Yang akan kita pantau sih. Kemudian itu SOP dari trading. Selanjutnya sekarang yang kita lakukan sudah coba untuk membuka akun trial. Berapa kali kita ini yang tahap kelanjutan PAMasternya yang hari ini kita sudah siapkan. Tapi kita akan coba test trial lagi selama 2 hari. Dan kalau tidak ada halangan, kita akan sudah luncurkan untuk dijalankan di hari Rabu mendatang, minggu depan mendatang.
Pak Master ini sekarang sementara kita recovery ini adalah cuma pakai satu aja untuk menampung orang yang berminat di cover di PAM dari PAM 1, PAM 2 maupun PAM 3. Jadi kita tampung semua nanti sampai batas member atau jumlah tertentu yang dipersyaratkan oleh Vantage. Setelah itu kita akan buka juga PAM Master baru untuk recover kalau kurang. Dan selama panjang itu juga kemungkinan besar kita juga akan membuat siapkan PAM Master baru khusus buat new member. Kita juga akan siapkan seperti itu. Saran saya dan teman-teman sih, kalau kita sebagai ya sudah pernah kejadian trader pun investor yang terjadikan di bencana di ER50 ini kemarin, kita tolonglah bijaksana dalam trading itu, gimana pun apapun yang masuk kita tetap ada risiko. Namanya trading atau investasi apapun ada risiko. Tolong teman-teman menggunakan dana-dana yang dananya memang khusus buat investasi lah. Jangan semua dana atau melakukan pinjaman-pinjaman, atau itu saran kita sih, jangan melakukan pinjaman yang terlalu nekat untuk melakukan investasi. Memang kita perkirakan kita harusnya mendapatkan hasil yang baik, tapi namanya investasi apapun kita tahu sendiri, investasi milik pemerintah aja kan bisa mengalami sesuatu hal yang tidak baik gitu. Saran kita seperti itu. Terus mengenai proses cover, kami akan mengambil waktu 1 tahun. 1 tahun proses cover ini. Sampai juga nanti ada keputusan lebih lanjut dari pihak manajemen. Jadi target kami semoga aja dalam waktu setahun paling nggak mungkin akan bisa mengurangi kerugian kemarin kita. Selanjutnya mungkin akan diumumkan lagi oleh pihak manajemen apakah diperpanjang atau bagaimana. Maka selanjutnya kita menunggu juga keputusan dari manajemen mengenai hal itu. Kita sendiri pihak pengawas ini bekerjanya ya tergantung dari kondisi dari trader yang ini juga gitu. Ya, kalau mereka trader merasa kita juga merasa nyaman, kita bisa komunikasi juga dengan manajemen kita masih bisa komunikasi dengan baik, ya kita akan teruskan. Nah, kira-kira satu lagi yang paling penting ya, jujur aja kita tim pengawas trading tidak bertanggung jawab dengan hasil trading, karena kita hanya mengawasi terutama kerja mereka. Kita akan mengawasi mereka sesuai standar atau tidak. Itu yang paling penting kita lakukan gitu. SOP yang telah disepakati antara mereka dengan kita. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Mungkin dari Pak Will, silakan. Bisa. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam. Ya. Malam, Pak. Jadi kita untuk menyingkat waktu saja, perkenalkan nama saya Pak Will. Saya sebagai trader di sini punya komunitas YouTube juga, dan membesarkan komunitas dan banyak memberi edukasi secara gratis di YouTube juga. Nah, kebetulan tahun 2019 saya membawa Vantage ini bisa masuk ke Indonesia itu dengan proses kurang lebih 7-8 bulan, sehingga teman-teman bisa, para retail trader itu bisa menikmati ya broker yang cukup bagus dari Australia, berada di Indonesia dan bisa melakukan deposit dengan mudah, efisien buat teman-teman. Jadi selama 8 bulan saya membantu Vantage ini bisa hadir di Indonesia. Ya, akhirnya mempunyai web Indonesia sendiri, seperti itu. Nah, singkat cerita, saya di sini sebagai tim pengawas dipilih oleh Pak Hasan dan Pak Ari. Ini terlibat bagaimana hubungan saya dengan Vantage, dan secara mekanisme dan teknis seperti apa Vantage, saya cukup mengerti. Dengan sistem mekanisme yang EA50 sudah gunakan juga, saya juga cukup mengerti. Komunikasi saya dengan manajemen Vantage juga cukup baik, ya, responsif dan cepat. Jadi saya sini mencoba membantu apapun yang bisa saya bantu, apalagi kita sudah diterpa masalah. Banyak teman-teman saya juga dan teman-teman lain juga lagi mengalami kepurukan yang dahsyat ya. Jadi di sini dengan adanya komitmen dari
direktur kita, ya Pak Teddy, langsung ingin mencoba recovery dan kita mencoba beranalisa, berdiskusi, dan robot yang hadir di sini cukup baik selama kurang lebih 2 minggu ini ya. 2 minggu ini berarti kurang lebih 10 hari kita lihat hasilnya cukup bagus secara di 10 hari ini. Dengan sistem yang mereka lakukan dengan menggunakan robot, yang drodonya cukup baik juga. Sehari mereka mungkin bisa lebih dari 20 sampai 50, kadang bisa lebih, tapi 50 posisi, tapi dengan drodon yang sangat-sangat tipis. Itu yang pertama. Walaupun mereka menggunakan banyak posisi, bukan berarti langsung 20, langsung 50, langsung 100, enggak ya. Itu berdasarkan pergerakan setelah mereka close, ada setup lagi, mereka masuk lagi. Jadi dalam 1 hari akumulasi kemungkinan ada 50 kalau saya hitung seperti itu. Ada juga nggak setiap hari 50, tapi mungkin 20 sampai 50. Hari ini juga cukup amazed juga, bagus juga. Mereka punya hasil kurang lebih 3% ya Pak Hasan ya. 3,6%. Hah? 3,6%. 3,6% hasil yang cukup bagus. Seperti itu. Dan di sini saya ingin menjelaskan buat teman-teman Vantage di sini, buat teman-teman yang sudah mempunyai dana di bawah $25, kenapa harus melakukan close account? Karena dari sistem pump itu sendiri tidak bisa mewd di bawah dari $25. Makanya diharuskan close account. Oke, buat teman-teman yang tidak mau close account, silakan WD all. Bagi yang punya sisa dana lebih dari $25. Oke, itu yang pertama. Nah, jadi di Vantage ketika teman-teman ingin merecovery tapi dengan dana yang seminim-minimnya, di sini kita membuka buat para member bisa mengkonekkan link kalian punya deposit ke pump baru yang sudah kita sediakan, itu minimal $10. Ya, $10. Nah, ini nanti akan kita dikumpulkan supaya bisa menjadi sebuah akun yang besar. Seperti prosedur yang disebut oleh Pak Hasan, bahwa periode yang akan kita tutup buku ini adalah per minggu. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, selesai. Sabtu Minggu ketika mau deposit dan WD, baru kita approve-nya di Sabtu Minggu, supaya tidak ada terjadinya floating lagi seperti kejadian kemarin, tidak ada floating loss. Dan sementara robot yang ditradingkan ini belum ada namanya floating ya, nginap-nginap. Jadi setiap hari close, setiap hari close, setiap hari close, setiap hari close. Seperti itu. Nah, mekanisme seperti ini, ya, semoga teman-teman bisa mengerti. Bagi yang ingin merecovery, kalian bisa melihat bahwa ini ada potensi, silakan. Bagi teman-teman yang tidak mau, itu bisa diskusikan dengan leader kalian, tanyakan lagi baginya seperti apa, ya seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa ada opsi dari pihak EA, manajemen EA menyediakan sebuah recovery planning selama 1 tahun ini. Oke. Kami di sini, saya, Pak Hasan dan Pak Ari juga akan mengawas bagaimana cara kerja robot ini. Karena pribadi saya lihat baru lihat 2 minggu ya, jadi belum begitu bisa melihat secara mereview, membuat mensummarize ini menjadi sebuah informasi yang bisa saya sampaikan. Karena masih terlalu dini, 2 minggu, paling tidak 3 bulan buat saya untuk bisa mereview bahwa robot ini layak dan bagus. Itu bisa saya review kan, buat informasi buat teman-teman. Mungkin itu dari saya, Pak Hasan dan Pak Prabu. Ya, saya lempar ke Pak Ari mungkin. Ari? Pak Ari? Iya. Ya, silakan Pak Ari. Ya, thank you Pak Prabu. Oke, selamat malam ya teman-teman. Mungkin saya tambahkan, kalau dari segi EA ini kita sudah melihat MT-nya histori selama 3 bulan ke belakang. Itu sudah. Dan hasilnya oke, memuaskan lah.
Tapi itu dengan equity 10.000. Nah, tetap kita minta ke tradernya kalau lot size-nya itu selalu di setel medium low risk ya. Supaya kita nggak kebablasan lah gitu. Oke, lalu paling teknis itu nanti jadi kalau link pump barunya sudah siap, itu nanti kita akan post di web EA50. Jadi nanti yang mengikuti recovery itu nanti judulnya adalah Pump Recovery Vantage ya. Nanti kalian bisa langsung menghubungkan akun pump yang sudah ada dana depositnya, dihubungkan lagi seperti pertama kali kita join EA50. Oke, lalu tunggu sebentar. Oke. Tata caranya itu nanti pasti akan diajarin ya. Kalau misalnya pada lupa, banyak sebagian sih memang sudah lupa. Nanti kita akan kasih langkah-langkahnya yang detail ya, seperti harus klik apa itu nanti saya buatkan. Dan juga saya ingin menegaskan ya, yang mengenai close account, itu betul yang kata Pak Will tadi ya. Jadi kalau dana yang di bawah 30 itu nggak bisa di WD. Jadi solusinya adalah close account. Kalau close account itu sampai 0, sekian pun langsung masuk ke client portal Vantage kita. Jadi sampai nilai sennya pun masuk gitu. Nah, dan kabar baiknya adalah kalau yang punya misalnya nilai cuma $10, $11 itu nanti bisa masuk dihubungkan ke pump master baru gitu. Jadi bukan untuk tujuan yang tidak baik tentunya ya. Paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan buatkan langkah-langkahnya. Jadi rencana kita itu sebetulnya hari ini trial, Senin udah mulai. Tapi ternyata ada terlambat. Tapi nggak apa-apa, jangan tergesa-gesa juga. Karena kita mau pastikan semua baik baru kita berjalan. Jangan learning by doing gitu ya. Jadi kita harus siapkan dulu, matang dulu baru kita jalan. Hari Senin trial, hari Selasa trial, kita paralel nanti yang mau deposit silakan parkirkan dananya di akun pump MT4 yang di client portal. Lalu nanti kita instruksikan, oke, hari ini sudah bisa ngelingkan ke pump master baru. Nanti member-member melingkan ke pump master baru. Setelah itu siap semua, lalu kita mulai trading, mungkin rencananya kira-kira Rabu. Mudah-mudahan Rabu. Gitu. Ya mungkin kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan lagi boleh di chat ya nanti di grup-grup WA, grup-grup Telegram, nanti saya akan jawab. Oke, sekian dari saya. Thank you Pak Prabu. Ya, terima kasih Pak Ari. Mohon maaf Pak Ari, Pak Willy, dan Pak Hasan. Untuk stop loss-nya kita di robot ini di berapa persen Pak ya? Sebetulnya gini Pak, kalau kita ini kan ada hedgingnya Pak ya. Ada hedgingnya selama kita ngamati selama 2 minggu, hedging yang drawdown terjadi itu cuma sekitar 8% Pak. Begitu 8% biasanya bahkan cuma 4 atau 3 doang, nanti dia balik lagi langsung udah profit dalam waktu setengah jam, maksimal 1 jam. Nah selama ini cuma drawdown tertinggi itu sekitar 8% lebih. Nah itu udah balik lagi dalam waktu 1 jam lebih sudah beres menjadi profit itu. Nah, tapi kalau terjadi badai yang di luar rencana atau di luar berita yang umum, misal kita tiba-tiba seperti saya bilang tadi ada tiba-tiba di dunia ada kejadian sesuatu yang luar biasa, biasa kan terjadi perubahan yang luar biasa. Nah kita akan langsung pantau dan maksimal kita cut loss di 35%. Oh iya. Oke, siapa? Terus untuk floatingnya kita open ya Pak ya? Ya posisi akan floating itu akan terbuka Pak. Cuma pairnya itu tidak kelihatan. Pairnya tidak kelihatan, tapi posisi floatingnya akan terbuka. Berapa persen akan terbuka. Oh iya siap. Oke, terima kasih Pak Hasan, Pak Ari, dan Pak Sorry Pak, Willy. tambahan dari saya, dari tim kita nih. Nanti itu pas robotnya mulai, nanti kita akan registrasi ke MQL5. Jadi nanti kelihatan di situ Pak. Gitu.
Oh ya, ya. Oh jadi nanti kita bisa lihat reportnya secara live nanti dan Ya, akurat di betul. MQ5. Ya, itu kan Ya, dari ya, siapa Pak Pak. ya. Jadi langsung bisa lihat dari situ juga. Memang di PAM kita sendiri udah bisa lihat posisi floating dan lain-lain udah terbuka kok. Cuma pair-nya Oh, tidak dibuka. Betul betul. Dan itu juga untuk apa tools untuk jualan, Pak. ya, ya betul. Ya, 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 ya. Terima kasih sekali Pak Ari, Pak Hasan dan Pak Willy. Sama-sama Pak. Sekalian. Jadi setelah kita mendengarkan penjelasan dari tim pengawas trading yang akan melakukan pengawasan terhadap tim trader yang melakukan trading di Fintech, ada beberapa kesimpulan yang ingin saya garis bawahi kepada teman-teman supaya dicatat dan diingat bahwa selama ini kita melakukan trading itu kan selalu tertutup yang dilakukan sebelumnya. Dan ke depan kita akan melakukan trading dengan open floating. Dengan stop loss, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasan bahwa ini drawdown-nya hanya di angka 8%. Dan apabila terjadi anomali market atau kondisi di luar kendali, maksimal 35%. Akan tetapi, tadi sudah dijelaskan oleh tim pengawas, bahwa apabila terjadi kondisi yang kurang bagus, maka di situ si trader akan melakukan take over atau melakukan intervensi dengan meng-off-kan robotnya dan melakukan trading manual, dan itu diawasi oleh tim pengawas. Artinya teman-teman sekalian, segala bentuk dan potensi risiko dalam bisnis pasti ada. Akan tetapi dengan kehati-hatian, dengan pola dan strategi yang baik dan pengawasan yang baik, serta kedisiplinan dari trader itu melakukan trading dengan SOP yang distandarkan bersama tim pengawas, insya Allah potensi risiko itu bisa diperkecil atau bisa dieliminir. Dan inilah salah satu fungsi dari tim pengawas yang selama ini kita tidak ada, tetapi untuk ke depan kita ada tim pengawas, dan itu adalah tim pengawas yang betul-betul paham dan memahami tentang seluk-beluk trading, sehingga bukan hanya sekedar mengawasi secara formalitas, bukan, akan tetapi kita tahu kapasitas beliau-beliau ini adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Dan saya juga menyaksikan pada saat itu melakukan verifikasi dan diskusi dengan tim trader, artinya saya juga merasa nyaman, merasa enjoy, artinya dalam tim kita sekarang ada teman-teman, ada saudara yang memang ahli di bidangnya dan ikut berperan aktif dalam rangka membangkitkan kembali EA50. Dan secara teknis tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ari, nanti akan dijelaskan di dalam grup-grup WA terkait dengan skema atau teknis kita melakukan close account dan lain sebagainya. Tapi yang jelas di sini trading akan dimulai yang via Fintech itu insya Allah di hari Rabu itu sudah akan dimulai. Dan untuk teman-teman semua, silakan diinfokan secara berjenjang bahwa teman-teman yang sudah menerima dana deposit itu bisa melakukan deposit ke Fintech mulai dari hari Senin. Standby dulu di Fintech, jangan di-link-kan karena link PAM-nya sedang dipersiapkan oleh tim IT, dan kita tunggu komando dari tim pengawas kapan kita melink-kan ke link PAM yang baru. Dan yang kedua, untuk yang di PAM 2 dan PAM 3 itu segera untuk melakukan close account dan biarkan juga standby, nanti akan dilink-kan setelah kita ada informasi atau komando untuk kapan kita melakukan itu. Jadi teman-teman sekalian, saya kira sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Willy, Pak Ari dan Pak Hasan ya, terkait dengan SOP dan teknis dalam trading di Fintech, yaitu dengan menggunakan sistem auto robot yang akan dikendalikan oleh tim trader kita yang sudah melakukan MOU dengan tim manajemen, yaitu dengan Pak Artedi dan tim. Ya. Teman-teman sekalian, demikian yang saya ulas untuk penjelasan dari tim pengawas yang Fintech. Kita lanjutkan, selanjutnya saya serahkan waktu kepada Bapak Iskandar dan Pak Vincent ya,
untuk memimpin atau menjelaskan tentang SOP serta regulasi dan teknis kita melakukan deposit di exclusive market. Untuk itu waktu saya serahkan. Silakan Pak Iskandar dan teman-teman. Oke Pak Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat terutama kepada Pak Direktur ya, Direktur EA50 yang sudah berbaik hati, bersusah payah bersama tim manajemen untuk melakukan recovery, kemudian juga bersusah payah untuk membentuk tim koordinator trader, sehingga hingga saat ini sudah terbentuk 2 tim untuk mengawasi para trader kita, dengan harapan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Tentu belajar dari kesalahan masa lalu, kita bangkit lagi. Kita tentu bangkit untuk menjadi yang terbaik. Amin, amin. Halo Pak Vincent. Are you ready? Yes, selamat malam semua. Oke. Selamat malam Pak Vincent, selamat malam Pak. Ya. Pak Vincent yang paling gagah sekarang ya. Pak Presiden kalah nih. Enggak juga. Oke, kawan-kawan semua, kawan-kawan EA50 berada di seluruh Indonesia, di luar negeri, dimanapun berada di dunia, termasuk di dunia lain. Siapa tahu ada dunia lainnya. Sejak beberapa minggu yang lalu, Pak Direktur kita dengan Presiden GPS pasti bahu-membahu membentuk tim koordinator trading untuk recovery. Saya dan Pak Vincent juga terus berdiskusi untuk melakukan pengembangan. Jadi kita mesti berjalan 2 sisi. Di sisi lain adalah recovery, tentu di sisi lain kita akan melakukan pengembangan. Dan sejak awal September yang lalu, saya terus berkomunikasi dengan beberapa broker-broker ternama, dan salah satu yang lolos seleksi adalah broker exclusive market. Tentu saja kenapa kita memilih exclusive market, di samping profil company-nya nanti akan diterangkan oleh country manager-nya yang kebetulan hadir malam ini kita undang, Pak Edi. Juga karena sistem PAM-nya itu kurang lebih sama dengan Pentex. Ya. Dan kita minta agar semua dibuka. Ya. Semuanya dibuka, floating loss dibuka, floating pay dibuka, risiko tanggung bersama, risiko untuk tanggung bersama, risiko untuk tanggung bersama, semuanya kita buka. Kita belum ada yang ditutup sampai saat ini. Jadi exclusive market kalau saat ini kita akan pakai market, tidak ada yang kita tutup. Jadi nanti seksi banget teman-teman semua. Ya. Nanti mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Vincent. Apakah kita mengikuti saudara kita yang di tim koordinator di Pentex untuk menutup payungnya. Tapi sampai saat ini kita sudah uji coba, semuanya masih kita buka, termasuk payungnya. Kita buka di PAM Manager. Dia open posisi di mana, dia pair di mana, kita masih buka. Tapi untuk pengembangan sudah ready. Jadi Senin besok pun kita sudah ready untuk pengembangan. Kemudian kelebihan lain di exclusive market adalah WD-nya tidak perlu dia berubah admin. Jadi WD kapanpun boleh. Ini pun akan kita diskusikan demi kenyamanan kita semua dengan
Pak Vincent dan manajemen, apakah WD-nya akan kita atur mingguan. Tapi berdasarkan pemberitahuan dari country manager exclusive market, bahwa WD tidak perlu ada approve dari admin. Jadi kapanpun boleh WD, dan WD dari pump manager ke investor pun boleh minimal $1. Kemudian WD dari pump investor atau kabinet kita, ya klien kabinet kita itu kalau ke perusahaan langsung, ke exclusive market langsung itu minimal $15. Tapi kalau ke local deposit atau ke LD itu berapapun bisa, $1 pun bisa ya kalau ke LD. Jadi memang banyak ada beberapa kelebihan lah ya di exclusive market ini. Depositnya tentu saja menyesuaikan dengan ketentuan atau regulasi dari EA50 seperti biasa ya, kita ada beberapa paket. Kemudian saya dengan Pak Vincent juga bukan tradernya. Vincent cukup punya pengalaman panjang ya, kurang lebih 10 tahun di dunia trading manual. Kebetulan saya dengan Pak Vincent satu aliran di technical. Jadi nanti master trader di exclusive market itu adalah manual. Jadi sebenarnya roadmap-nya time frame 4 jam sampai harian. Jadi kita bisa saja main panjang. Jadi nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu memilih exclusive market, nggak usah diintip setiap saat. Ya, jadi mungkin kita akan main panjang. Ya, mungkin close-nya mingguan, 1 minggu. Mungkin paling cepat ya 2-3 hari gitu ya. Tapi kemarin setelah Zoom meeting dengan master trader kita, itu manajemen minta kalau bisa ada yang di close mingguan karena hubungannya dengan bonus generasi. Ya. Jadi saya pun sudah berdiskusi dengan master trader kita. Saya bilang karena master trader kita ini memakai teknik ilmu gelombang, ilmu metafisika gelombang atau Elliott Wave. Itu mainnya panjang. Jadi saya bilang boleh turun ke time frame lebih kecil. Jadi ada open posisi yang mungkin kita tutup sampai seminggu lebih, tapi kalau bisa ada posisi-posisi yang bisa ditutup mungkin harian atau paling tidak 2-3 hari atau 1 minggu paling lama ada juga. Jadi misalnya kalau trennya lagi kencang atau kalau istilah di keilmuannya itu adalah lagi pada gelombang impuls, ya mungkin akan di hold beberapa open posisi untuk menghasilkan profit yang lebih maksimal, dan ada beberapa posisi yang akan ditutup untuk menghasilkan profit mingguan. Risk manajemennya kita mengawasi risk management berdasarkan SOP master tradernya itu paling banyak 5%. Jadi floatingnya nggak boleh lebih dari 50%. Harus cut loss. Itu tentu saja open posisinya disesuaikan dengan keilmuannya. Karena master tradernya bukan hanya memakai panduan Elliott Wave, tapi juga memakai panduan S&D, supply and demand, ditambah Fibonacci. Nanti yang mau belajar nanti boleh daftar ke Pak Vincent ya. Pak Vincent ahlinya. Ya. Kemudian rasio risk and reward-nya minimal 1:3. Tergantung situasi, mungkin 1:2 juga kita sudah bisa close. Dan lot-nya itu akan dihitung berdasarkan kelipatan $100. Jadi misalnya equity-nya $100, maka lot-nya hanya boleh maksimum 0,01. Jadi misalnya equity-nya terus bertambah menjadi $1.000, maka lot-nya hanya boleh maksimum 0,1. Lot 0,1 ini
Tentu saja boleh dipecah-pecah di beberapa open posisi atau di beberapa pair, tapi hanya boleh maksimum 0,1. Ya. Nanti itulah yang akan kita awasi. Jadi yang akan kita awasi adalah risk management yang nggak boleh lebih dari 5%, dan pemakaian lot nggak boleh melampaui ketentuan-ketentuan seperti yang saya terangkan tadi. Mungkin Pak Vincent mau tambahin sebelum kita perkenalkan Pak Edi selaku Country Manager di Exclusive Market. Pak Vincent, forumnya saya serahkan ke Pak Vincent. Silakan Pak Vincent. Ya, selamat malam semua. Terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Vincent. Saya mulai kenal trading forex ini dari 2008. Waktu itu lagi krisis, jadi saham nggak bisa main, kita mulai main forex karena forex bisa sell ya, jadi bisa dua arah. Kebetulan tradernya bukan saya, bukan Pak Iskandar, tapi ada lagi. Nah, kebetulan cara yang dipakai itu saya kurang lebih selalirannya ya, seperti yang tadi Pak Iskandar bilang, yaitu menggunakan Elliott Wave, dan SMD dan Fibo. Jadi mudah-mudahan saya bisa sedikit berkontribusi untuk melakukan pengawasan. Jadi dalam hal ini karena kami ini hanya mengawasi ya utamanya mengawasi di sisi risk management, tapi juga kami tidak bisa menjamin bahwa tidak ada resiko sama sekali, karena hasil masa lalu tidak bisa menjamin masa depan. Hanya kami akan mencoba mengawasi, melihat apa yang dijanjikan oleh trader itu harus dia lakukan. Ya, jadi seperti di dalam perusahaan itu ada komisaris, ada direktur lah. Atau di pemerintahan ada lembaga eksekutif, presiden dan menteri, nah juga ada DPR yang mengawasi, kira-kira begitu. Dengan keadaan seperti itu diharapkan akan lebih sehat. Jadi saya bergabung di sini karena saya melihat bahwa ada satu itikat baik dari manajemen EA50, yaitu ingin recovery. Jadi kita sudah punya member yang banyak, kita tahu bahwa kita kena tsunami, ya suatu musibah, tapi kalau kita ingin bisa sukses ya tentu kita harus bangun kembali, bangkit kembali. Nah, kemudian kita coba perbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu. Misalnya yang lalu itu kan floating loss tidak terbuka ya, jadi sekarang sudah terbuka, jadi sehingga trader ini tidak bisa menggelapkan lah ya keadaan. Kalau memang jelek ya harus jelek, kalau memang harus cut loss ya harus cut loss. Nah di sini saya mungkin sedikit komentar mengenai ini yang kita pakai ini pump di Exclusive Market ini berbeda dengan yang pump sebelah yang tadi pakai Vantage ya. Kalau di sana pakai robot, kalau di sini trading manual. Nah, trading manual seperti tadi dijelaskan Pak Iskandar dengan menggunakan time frame H4 sehingga sudah pasti nginap. Ya, jadi umumnya nginap lah, boleh dibilang ya. Jadi tapi tidak perlu khawatir, kita juga tidak perlu khawatir bahwa news ya. Jadi edukasi di luaran sana yang bilang nginap bahaya, tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita ada SL-nya. Kita pakai single shoot. Jadi satu posisi kita lihat sudah digambar map-nya, mau kita memperkirakan dia akan kemana jalannya, kemudian kita masuk entry. Kalau dia tidak sesuai dengan perkiraan kita, maka harus cut loss. Dan yang lebih menarik lagi di sini, cut loss-nya kecil, profit-nya harus besar. Jadi targetnya kita gambar harus 1:3 baru kita masuk. Kalau target nggak bisa segitu, kita tidak boleh masuk. Mungkin nanti teman-teman yang ikut itu bisa sedikit merasa berbeda, karena ini memang beda total dengan yang di luaran sana, dimanapun juga. Jadi mungkin akan kelihatan sering cut loss.
Tapi nggak apa-apa, ujung-ujungnya tetap profitnya lebih besar karena memang kita profitnya besar, tapi cut loss-nya kecil-kecil begitu. Dan kita tradingnya memang panjang ya, berhari-hari bahkan bisa lebih dari seminggu. Tapi sedang kita diskusikan dengan trader supaya jangan lewat seminggu ya, agar supaya bisa close mingguan begitu. Mungkin kira-kira begitu yang bisa saya tambahkan, mungkin supaya nggak habis waktu banyak. Jadi ya, silakan. Mungkin kalau nanti ada hal-hal yang lain karena ini beda total, mungkin bisa ditanyakan ke leader masing-masing. Mungkin bisa nanti kita komunikasikan dengan tradernya. Oke, mungkin begitu aja. Terima kasih. Pak Vincent, terima kasih Pak Vincent. Pak Vincent ini luar biasa. Jadi memang sekarang zamannya keterbukaan, gitu. Ya kan, belajar dari pengalaman yang lalu, kita mau menjadi yang terbaik. Jadi memang nanti kawan-kawan, saudara-saudaraku semua dihadapkan pada pilihan. Pilih A atau B, pilih robot atau manual, atau pilih dua-duanya dengan akun berbeda pasti. Ya, jadi pilihan ada di tangan Anda. Ya, boleh punya satu akun, boleh punya lebih dari satu akun. Ya, tapi nggak boleh punya lebih dari 2 istri yang terbukti, gitu ya. Kalau terbukti nanti kepalanya benjol. Oke, sebelum saya serahkan ke country manager exclusive market, saya mau tambahkan yang Pak Vincent bilang, bahwa selalulah pakai uang bebas, ya. Selalulah pakai uang yang Anda siap resikokan, ya. Jangan uang gadai, jangan uang utang, ya kan? Jangan uang beras, ya. Yang bikin rumit itu adalah Anda siap untung tapi nggak siap rugi. Ini bisnis pasar uang, ya. Pasar uang itu adalah high risk, high return, ya. Jadi kalau Anda tertarik di bidang ini, ya tentu saja Anda harus memakai uang bebas, gitu ya. Kadang-kadang juga kita menemukan kawan-kawan yang kalau untung terima kasih pun tidak, tapi begitu rugi marah-marah. Wah, ini kan sangat nggak fair. Ya kan? Kemudian yang paling penting itu kawan-kawannya, EA50 ini ada 4 pilar. Ya. Saya ulangi sedikit supaya kawan-kawan bisa paham. Pertama, tentu kita harus melihat pilar dari sisi company profile. Dalam waktu yang singkat, legalitas komplit sampai ke CUPL, surat izin usaha penjualan langsung. Perusahaan lain itu butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat CUPL. Ya kan, artinya EA50, manajemen EA50 ini sangat serius. Ya nggak main-main. Yang kedua adalah business plan atau marketing plan. Marketing plan-nya sederhana, mudah dicapai, itu menjadi oke. Ya, nggak ada jebakan, nggak ada marketing plan track. Yang ketiga adalah support pengembangan SDM. Ya, itulah sebabnya direktur utama kita, Bang Teddy, meng-hire Pak Trisulo, ya salah satu legendaris network bukan hanya di Indonesia tapi di Asia, bahkan dunia, untuk membuat pengembangan SDM menjadi lebih baik. Karena kalau bisnis network marketing, sebenarnya produk utamanya itu adalah manusia, bukan produk yang dipasarkan itu sendiri, misalnya trading atau suplemen. Produk utamanya manusia, jadi manusianya yang akan dikembangkan, yang akan diberdayakan, yang akan dibaguskan wawasannya. Jadi otaknya jangan duit, begitu, ya kan? Tapi SDM kita, ya, seperti salah satu misi dari EA50 adalah membuat para mitranya hidup mapan dan sejahtera, ya kan? Bukan hanya mapan dari sisi keuangan, tapi dari sisi mentalnya,
dari sisi sikapnya, begitu. Ya. Saya kira begitu ya. Kemudian pilar keempat adalah produk. Nah, produk kita kan sekarang kurang bagus. Itulah sebabnya Direktur Utama kemudian dibantu oleh perwakilan para member yang ada di DPS yang semuanya orang-orang baik yang memikirkan kita semua, bekerja keras siang malam, meskipun dicaci maki, tetap bekerja untuk Anda semua, untuk memikirkan supaya produknya menjadi lebih baik. Jadi ada 3 pilar bagus, 1 pilar yang kurang bagus yang akan kita perbaiki dan kita sempurnakan. Ya, pertanyaannya sederhana, daripada pilih yang lain, mending pilih tetap EA50 dan kita semua mendukung perbaikan produk. Nah, salah satu bukti kita berupaya memperbaiki produk adalah dengan merekrut atau merekrut master trader terbaik kita yang ada. Dan itu akan terus kita lakukan pasti ke depan. Kemudian kita merekrut atau kita bekerjasama dengan broker-broker terbaik. Salah satunya Exclusive Market. Ya. Nah, lebih detail nanti akan ada country manager dari Exclusive Market, yaitu Pak Edi Suno, yang akan menjelaskan apa sih ini Exclusive Market, kelebihannya apa sih, dari mana sih, prestasinya bagaimana sih, begitu ya. Oke, Pak Edi, are you ready? Selamat malam, Pak Iskandar. Ya, saya sudah ready di sini. Oke, Pak Edi, silakan diambil alih panggungnya. Baik, selamat malam ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, sebelumnya saya Edi, Country Manager dari Exclusive Market untuk di Indonesia. Exclusive Market ini memang kita broker dari 2017 sebenarnya. Untuk headquarternya ada di Siprus. Namun saya bawa ke Indonesia baru 2020 pertengahan, dan untuk kantor support sendiri saat ini kami ada 2 tempat, yang pertama di Bali dan yang kedua di Malang. Jadi kita sudah ada tim support yang ada di Indonesia. Untuk regulasinya kita itu pakai FSA Seychelles untuk exclusive marketnya. Namun untuk yang prime brokernya kita pakai Exclusive Capital. Exclusive Capital juga di Siprus dengan regulasi dari CSEC. Jadi saya sedikit jelaskan kenapa kita pakai 2 nama, karena untuk Exclusive Market sendiri dengan regulasi CSEC-nya kita terbentur sama peraturan leverage. Jadi semenjak 2020 bulan 3 itu penggunaan leverage di atas 130 itu harus menggunakan regulasi selain dari CSEC. Makanya kita pakai FSA yang di branding dengan nama Exclusive Market. Mengenai sistem PAM, untuk PAM-nya sebenarnya kita hampir sama dengan yang di Vintage. Jadi provider PAM yang kita pakai itu sama dengan yang ada di Vintage. Nah, untuk di sini saya akan coba jelasin sedikit mekanisme mengenai deposit dan juga mungkin withdrawal untuk di PAM. Jadi untuk deposit itu memang atau withdrawal itu tidak perlu approval dari manager, karena memang udah terotomatis terapprove oleh sistem. Jadi ketika investor melakukan atau deposit ke akun PAM, itu nanti akan ada semacam agreement atau POA yang akan dikirimkan ke manajer dan juga ke investor. Nah, setelah investor dan manajer tadi melakukan tanda tangan atau itu secara online, otomatis dana akan masuk ke akun si manajer tersebut. Begitu juga pada saat withdrawal. Jadi untuk withdrawal ini investor bisa melakukan WD kapanpun tanpa menunggu persetujuan dari atau approval dari manajer. Namun pada saat withdrawal dan si manajer tadi ada di posisi floating loss atau floating profit, itu otomatis lot atau volume dari manajer itu juga akan berkurang, mengikuti dari presentasi
total dari yang di WD oleh si investor tersebut. Jadi itu tentu tidak akan mengganggu dari margin level dari si manajer tersebut. Itu untuk mekanisme dari sistem PAM-nya. Untuk besaran deposit dan withdrawal itu untuk masuk WD dari akun PAM itu tidak ada minimum. Jadi bisa melakukan WD $1 pun bisa. Dan itu akan masuk ke akun trading di investornya. Untuk registrasinya tentu itu nanti akan ada tim kami atau dari admin yang akan membantu proses registrasi dan juga bagaimana proses dari sign POA dan lain-lain nanti ada bisa dibantu oleh admin saya yang ada di Indonesia untuk proses dari deposit dan withdrawal dari PAM ke akun investor tersebut. Gitu Pak Iskandar. Nanti kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung dihubungin di kami nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Iskandar. Nanti kalau untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk kayak company profile atau apa, bisa nanti saya jabarkan nanti. Ya, Pak Iskandar. Oke, Pak Edi, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin Pak Iskandar terganggu sinyal paling Pak. Oh ya Pak Edi, untuk kantor yang di Malang dan kantor yang di Bali, apabila dari tim nanti misalnya akan melakukan pertemuan dan ingin mendapatkan edukasi tentang trading, itu apakah komunikasinya misalnya Pulau Jawa itu ke Malang, yang di luar Jawa itu ke Bali, atau bagaimana mekanismenya, Pak? Boleh Pak Prabu, jadi kalau misalnya ada yang mau berdiskusi atau bertemu langsung dengan tim saya, itu yang dijawab mungkin bisa di Malang atau bisa ke Bali. Kemarin juga sudah ada salah satu leader atau mungkin dari EA50 yang udah ke kantor saya yang di Bali dan ketemu saya secara langsung kemarin, Pak Prabu, di Bali. Kemarin Bu Nilpa ya dari Bu Nilpa, betul. Ya, jadi kemarin sudah ketemu di kantor saya yang di Bali. Ya. Terus ini saya mungkin kan mewakili dari teman-teman pertanyaan. Di sini WD-nya kan bebas kapan saja, Pak ya. Betul, Pak Prabu. Dengan pola trading yang Pak Iskandar tadi sampaikan, yaitu tradingnya dengan pola swing ya, trading panjang. Apakah itu tidak mengganggu, Pak? Misalnya pada saat si trader ini sedang melakukan open posisi, lalu ada orang WD, itu apa tidak terganggu posisi dari open posisi dia? Seperti yang tadi saya jelasin ya Pak Prabu ya, bahwa ketika ada investor yang WD, itu secara otomatis volume si master tadi akan berkurang secara proporsional. Dari presentasi dari investor yang withdrawal, jadi tidak akan mengganggu margin level dari si master. Jadi gini, ketika investor ini pada melakukan withdrawal pada saat floating loss, berarti si investor adalah cut loss. Nah, ketika manajernya posisinya floating profit, berarti si investor tadi take profit dan volume manager akan berkurang. Jadi tidak akan mengganggu posisi dari margin level manager. Jadi tidak akan mengganggu untuk equity-nya. Oh iya ya. Jadi mungkin ini sedikit perbedaan. Saya kurang tahu apakah di broker yang sebelah atau vintage ketika investor melakukan withdrawal itu perlu approval dari manajer dan volumenya tidak berkurang. Namun untuk di exclusive market, investor bisa melakukan withdrawal kapanpun meskipun posisi master sedang floating, baik itu loss ataupun profit. Ya. Oke, siap Pak Edi. Karena kemarin kan sudah sempat kita diskusikan juga dengan tim koordinator dan tim GPS terkait dengan jadwal WD ya. Nanti kan akan kita jelas akan kita sesuaikan apakah nanti kita akan samakan dengan WD mingguan atau nanti
mengikuti alur dari regulasi yang ada di EXMA, yaitu nanti akan diputuskan kembali oleh tim koordinator dan tim pengawas yang akan berdiskusi dengan manajemen Pak Edi. Ya. Baik. Ya, saya kira Pak Edi, terima kasih sekali atas penjelasan Pak Edi tentang profil dari EXMA, dan teman-teman sekalian kalau nanti untuk lebih tahu detail dari profil EXMA nanti akan di-share-kan oleh pihak manajemen. Dan seperti yang disampaikan bahwa kita ada EXMA ini ada office atau kantor support yang ada di Malang dan di Bali. Dalam hal ini pihak dari manajemen juga siap untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang trading terhadap tim leader kita atau bisa bekerja sama nanti dengan support system. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iskandar dan Pak Vincent bahwa Pak Iskandar dan Pak Vincent ini adalah yang melakukan pengawasan terhadap pola trading yang dilakukan oleh tim trader yang ada di EXMA, yaitu dengan cara trading manual ya. Stop loss-nya 5%, yaitu dengan take profit-nya itu 1/3. Jadi kita nanti bisa melihat Bapak Ibu sekalian dalam proses berjalan ini tentunya kita akan membuktikan bahwa potensi profitnya seperti apa, dan terkait dengan kedisiplinan dari tim trader untuk patuh dengan SOP yang sudah disepakati bersama, tentunya itu menjadi tugas dan menjadi wewenang dari tim pengawas untuk mengawasi secara melekat. Karena bagaimanapun juga manajemen risiko itulah yang diutamakan, yang harus diamankan terlebih dahulu. Kita tidak bisa berpikir hasil duluan, akan tetapi mengabaikan risiko, karena pengalaman pertama yang kita alami itu tidak boleh terjadi menjadi pengalaman kedua. Karena guru yang paling baik itu adalah pengalaman yang sudah kita alami. Dan kita akan terlalu bodoh kalau kita harus masuk pada satu kondisi yang kedua dengan cara yang sama, yaitu dengan cara teledor, dengan cara keluar dari SOP yang tidak disiplin. Nah, itu sekarang yang kita cegah. Jadi kita sangat berharap sekali dengan tim pengawas, baik itu yang mengawasi trading di Fintech maupun di EXMA, betul-betul nanti mengawasi secara disiplin terhadap tim trader kita. Karena itulah yang kita harapkan bersama ke depan ya, 50 akan menjadi jauh lebih baik ya. Pak Edi, terima kasih sekali atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya, bila ada tambahan dari teman-teman JPS terkait dengan apa yang kita diskusikan dan dijelaskan oleh tim pengawas pada malam hari ini, saya persilahkan. Mungkin dari perwakilan atau Korwil Sumatera ya, Abah Karim mungkin ada tambahan, atau yang lain ada di sini kan hadir juga ada Pak Isud, terus ada Pak Raju, Bu Nilpa, dan yang lain Pak Sarmin. Silahkan kalau ada tambahan, waktunya saya serahkan. Belum lanjut, saya tambah dulu ya. Oke, Pak Iskandar kembali, lanjut Pak. Ya. Tadi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan saudara semua di seluruh Indonesia, ya. Di EXMA pun sudah menyiapkan link recovery, ya. Jadi bagi kawan-kawan yang injek depositnya itu $10, ya. Minimal $10. Juga bisa melakukan pilihan ya. Di EXMA kita sudah menyiapkan link pump recovery dengan kode recovery dengan injek, sebenarnya injek minimal $5 bisa ya. Jadi sengaja kita agak lebarkan sampai $5. Jadi kalau kawan-kawan punya injek recovery di bawah ketentuan broker Hentex, daripada pusing, nanti kawan-kawan juga boleh bergabung di
link fund manager di broker eksklusif market, tentu saja menghubungi kita atau menghubungi admin atau menghubungi upline top leader untuk kita buatkan akun free tentu ya, agar Anda bisa melakukan atau bisa bergabung dengan eksklusif market. Ya. Saya kira begitu. Mengenai pertanyaan, kenapa di akun saya yang lama eksklusif market nggak muncul? Ya memang, jadi pilihannya dua. Kalau akun lama mau muncul eksklusif market, maka kawan-kawan, saudara semua harus meng-close akun PAM-nya dulu, ya. Meng-close akun PAM-nya dulu. Tadi saya sudah komunikasi juga dengan ITA 50. Jadi akun PAM-nya, akun PAM manajernya harus di-close dulu. Kalau sudah di-close, maka akan muncul di akun EA50 Anda pada menu auto trade itu muncul dua register. Register ke eksklusif market dan register ke broker Fentex. Atau kalau Anda masih ingin mempertahankan akun Fentex, maka silahkan Anda membuat akun baru. Akun baru EA50 atau lisensi baru EA50. Setelah Anda membuat lisensi baru EA50, maka di menu auto trade pun akan muncul pilihan atau akan muncul dua broker, yaitu register ke eksklusif market dan register ke Fentex. Kemudian setelah Anda melakukan pilihan, misalnya Anda melakukan register ke eksklusif market, begitu pencet linknya, seperti pada pengisian link Fentex yang lalu, itu kurang lebih sama aja, ada pilihan-pilihan, ada hal-hal yang harus diisi, begitu kawan-kawan ya. Kemudian begitu masuk ke tahap upload dokumen, nanti lebih detail mungkin Pak Edi yang akan jelaskan. Kita hanya butuh KTP dan eksklusif market hanya butuh untuk verifikasi KTP dan KK atau SIM. Ya. Kemudian kawan-kawan tidak perlu melakukan yang namanya open additional account kalau akunnya cuma satu, gitu ya. Tidak perlu melakukan open additional account, penambahan akun baru, akun PAM. Jadi akun apa saja, begitu Anda buka akun di eksklusif market, akun apa saja bukan masalah, silahkan deposit saja, apapun jenisnya. Kemudian setelah itu silahkan linkkan ke fund manager eksklusif market. Ya. Jadi kita nggak perlu buat lagi misalnya dari kita sarankan sih di akun standar, ya depositnya di akun standar, tapi nanti linknya ke fund manager. Jadi akun apapun yang sudah terlanjur di deposit dan sudah terlanjur dipilih di kabinet itu nggak masalah, karena toh nggak ditradingkan di situ, tapi ditradingkan di fund manager. Lagi saya info bahwa minimal WD dari fund manager ke fund investor atau ke klien portal kita atau ke klien kabinet kita itu dari fund manager ke fund investor minimal $1, ya. Dari kabinet kita ke rekening kita itu kalau ke broker ke eksklusif market minimal $15, tapi kalau ke lokal deposit ya itu minimal $1, ya. Nanti mungkin ke depan EA50 akan menjadi LD atau mungkin ada beberapa member kita atau top leader kita yang mau jadi LG juga boleh, ya. Tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Saya kira begitu ya.
Pak Iskandar, izin. Ya, untuk tim trader yang ada di EXMA, bisa dijelaskan report tradingnya yang kemarin ditunjukkan itu dalam 2 bulan atau dalam 1 bulan terakhir ini potensinya berapa persen ya Pak ya? Iya, oke. Jadi berdasarkan laporan trading yang saya pantau langsung, sebenarnya trader ini kita persiapkan untuk masuk ke pasar Eropa pada saat Sentex mau keluar dari Prancis. Ya, jadi kita sudah persiapkan trader tersebut, tapi ternyata belum terpakai. Ya. Baru saat ini bisa terpakai. Dan pada saat itu kita langsung buatkan akun. Jadi usianya akun tersebut, akun percobaan tersebut, usianya sudah kurang lebih 2 bulan. Karena dari awal September, itu 2 bulan atau kurang lebih 40 hari kerja, open posisi hanya kurang lebih 20 open posisi ya, dalam 40 hari kerja, dengan profit 100% lebih dalam 2 bulan. Jadi mainnya tradingnya swing, santai, one shoot, one kill, kemudian potensi profitnya cukup besar, hingga 50%, hampir 50% lebih per bulan. Nah, mudah-mudahan itu bisa konsisten, karena kami tim trader hanya mengawasi standar operating prosedurnya saja, serta risk manajemennya. Itu yang paling perlu. Bagi kami sih nggak apa-apa, yang penting risikonya kecil, tapi kalau profitnya sebesar mungkin bagus juga ya Pak Vincent ya. Jadi kita kan intinya adalah risikonya kecil, gitu ya. Iya. Ya, risikonya kecil. Profitnya sih kita mau maksimum sih. Yang penting nggak ngoyo gitu, ya. Oke, ya. Saya kira begitu Pak Syaf. Ya. Mungkin sedikit saya tambahkan supaya jangan salah paham. Jadi targetnya adalah risk reward itu 1:3, tapi bukan berarti pasti harus 3 baru dia close posisi. Nah, kita kalau memang kelihatannya hampir-hampir 3 tapi nggak mau capai 3, mungkin dia tradernya juga akan close. Tapi dari history itu sangat bagus. Jadi kalau dia cut loss, walaupun kelihatan banyak cut loss, tapi cut loss-nya kecil-kecil. Nah, waktu dia close profit itu besar-besar. Jadi inilah trading manual yang kita bisa amati. Jadi hasil masa lalu mungkin tidak bisa menjamin di hasil masa yang akan datang, tapi itulah gaya tradingnya. Ya, kita lihat history itu memang 2 bulan itu 100%. Jadi nama EA50 ini kelihatannya mau dia pertahankan itu. Ya. Nah, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Pak, ya. Oke, lanjut Pak Iskandar. Ya, saya kira begitu ya. Saya sudah jelaskan sekilas tadi mengenai kesiapan untuk pengembangan kita di eksklusif market. Jadi kawan-kawan, saudara-saudara semua di seluruh Indonesia, jangan galau terus, ya. Saya lihat grup-grup galau melulu, ya. Galau itu kawan-kawan boleh sehari 2 hari, ya kan. Sama juga dengan doa lama-lama, actionnya yang lama, ya. Doanya itu sederhana, ya Tuhan, ya Allah, berikan kami yang terbaik menurutmu. Actionnya yang lama, ya kan. Actionnya yang kencang, gitu, ya kan. Nah, sekarang ini kita sudah lihat semua. Manajemen sudah menyiapkan semuanya, ya. Kita semua di JPS berdiskusi siang malam dengan manajemen, pusing 7 keliling, ya kan, demi member kita yang banyak ini, ya kan. Saya sendiri bukan bagian dari manajemen, saya adalah member biasa, saya adalah bagian dari JPS, ya kan, yang menjadi ujung tombak kawan-kawan, ya kan. Saya kebetulan pegang diberi tugas dan tanggung jawab untuk koordinator wilayah Indonesia Timur, ya.
kira begitu. Jadi mulai saat ini, setelah Zoom ini, teman-teman jangan galau lagi. Saya ngeliat di grup-grup kalau galau, saya pusing sendiri juga ngelihatnya. Kok galau melulu sih? Begitu ya. Oke, saya kira begitu Pak Siap. Mungkin Korwil Sumatera dan lain-lain mau tambah silakan. Ya, terima kasih Pak Iskandar ya. Ya, kita lanjut. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi dari teman-teman JPS. Saya persilahkan. Abah Karim, hadir? Pak Isud, hadir? Lanjut aja kayaknya, lanjut. Pak Raju, nggak ada tambahan? Oke, teman-teman, kalau tidak ada tambahan, sebelum kita minta closing statement dari Direktur Utama kita, Bapak Artedi, saya kembali mereview apa yang disampaikan oleh tim pengawas trading dari Fintech, yaitu dari Pak Ari, dari Pak Willy, dan Pak Hasan, bahwa teman-teman segera untuk melakukan close account mulai hari Senin yang ada di Fintech. Jadi nanti kapan linknya akan diumumkan setelah hari Rabu, setelah hari Senin, karena hari Rabu insya Allah akan sudah mulai dilakukan trading yang di Fintech dengan menggunakan trading auto robot. Dan teman-teman sekalian, saya pada saat itu juga ikut pada saat Zoom antara tim pengawas atau tim koordinator melakukan verifikasi trading, dan saya juga mendapatkan share pada saat itu tentang report trading dari tim trader tersebut. Memang potensi hasilnya juga sangat luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi, target memang 0,5 sampai 1,5, akan tetapi pada prakteknya banyak juga setiap hari menghasilkan di atas 2%. Contohnya pada hari Kamis kemarin mampu menghasilkan 3,6%. Dan yang saya lihat juga pada saat history trading yang ditunjukkan oleh tim trader pada saat itu 3 bulan, ada yang 54%, ada yang 52%, dan ada yang 40 sekian persen. Dan satu hal yang kita bangga dan kita bahagia karena tim pengawas juga sudah menekankan kepada tim trader, kita tidak perlu mengejar profit yang besar, akan tetapi risikonya besar. Cukup dengan target profit yang ideal, tetapi risikonya yang kecil, itu yang harus selalu terjaga, yaitu dengan berpegang pada SOP yang sudah disepakati. Jadi teman-teman sekalian, terkait dengan tim trader yang ada di EXMA juga sama, kita juga berbahagia karena dari tim pengawas yang ada, yaitu Pak Iskandar dan Pak Vincent, ini adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Karena Pak Iskandar ini di samping sebagai tim di JPS, yaitu sebagai mitra dan sekarang yang megang perwakilan di Makassar, beliau ini juga adalah seorang guru atau pelatih di dunia trading. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau paham dengan dunia trading. Dan Pak Vincent ini adalah profesional trader, beliau tadi sudah menjelaskan profil beliau. Artinya teman-teman sekalian, dengan SOP yang sudah disepakati dari tim pengawas dengan tim trader, insya Allah ini akan selalu terjaga dan komit untuk disiplin dengan kesepakatan dari SOP tersebut, yaitu dengan stop loss 5%, karena dia manual, artinya apabila terjadi floating, maka pada sampai 5% dia otomatis akan stop loss dengan target profit 1/2 atau 1/3 dari SL tersebut. Sama dengan di Fintech juga tadi, dengan stop loss kurang lebih 8%, akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan, dia menggunakan hedging ya, sehingga apabila terjadi floating sampai di 8, itu biasanya nanti akan dikejar dengan manual untuk menghasilkan profit secara berkala, sehingga pas close menghasilkan profit sekalipun kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara teknis, mekanisme, regulasi, dan ketentuan-ketentuan yang ada itu sudah dirumuskan bersama oleh teman-teman atau oleh orang-orang yang memang profesional di bidangnya.
pada saat kita memulai program ini, dulu kita tidak paham siapa itu pengawas trader kita, siapa mitra dan tim dari trader kita. Akan tetapi saat ini kita tahu dan kita sudah melakukan pembenahan, dan pembenahan ini bukan hanya dilakukan oleh manajemen, tetapi pembenahan ini dilakukan bersama. Semua pihak terlibat, perwakilan leader, perwakilan support system itu terlibat sehingga terbentuklah yang dinamakan tim koordinator trading, tim pengawas trading di dua broker. Sehingga pada saat Fintech ini pun diputuskan menjadi broker kita untuk melakukan trading lagi, ini IB-nya pun sekarang IB-nya sudah berpindah yaitu dengan IB baru dan link baru, sekalipun tetap di Fintech. Exma ini juga sama, broker pilihan yang kedua, ini juga melalui verifikasi dan kajian dari teman-teman dan manajemen dengan satu pola yang baik ya, melakukan perkenalan dulu dengan tim dari broker. Pada saat itu kita juga melakukan Zoom. Artinya apa yang kita lakukan sekarang adalah satu langkah yang jauh lebih profesional, jauh lebih baik untuk mengarah satu hasil dan perbaikan yang lebih baik juga ke depan. Kita punya beban, kita punya tanggung jawab dengan mitra kita yang puluhan ribu mengalami kerugian akibat tsunami yang di luar dari kehendak dan di luar dari kendali, tetapi ke depan dengan persiapan yang matang ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, lebih baik kita matang di depan daripada kita belajar sambil jalan. Betul, karena belajar sambil jalan dalam dunia forex maka akan habis semuanya. Tetapi kita tahu bahwa teman-teman yang ada di tim pengawas adalah orang-orang yang berkapasitas dan sekalipun tidak menjamin potensi profitnya yang dijanjikan oleh tim trader, akan tetapi tim pengawas ini berkomitmen untuk menjaga trader disiplin dengan SOP yang disepakati. Demikian teman-teman yang bisa saya simpulkan dari apa yang dijelaskan oleh tim pengawas trader yang kita dengarkan tadi. Sebelum saya tutup, saya mohon kepada Bapak Dirut kita, yaitu Bapak Artedi, untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Syihab. Jadi teman-teman sudah bisa melihat semuanya bahwa kita sangat bersungguh-sungguh, semuanya kita perbaiki, karena kita akan nyongsong masa depan yang lebih cerah. Ya, gagal itu biasa, bangkit itu yang luar biasa. Ya, kita akan bangkit dan kita akan buktikan. Ya. Penutup dari saya, apapun kegagalan yang pernah Anda alami, seburuk apapun kondisi Anda, itu sama sekali tidak menutup kesempatan masa depan Anda. Kegagalan ada di tangan Anda. Kesuksesan juga ada di tangan Anda. Anda dilahirkan untuk menjadi bukti. Anda dilahirkan untuk menjadi sejarah. Bangkitlah. Buktikan siapa diri Anda dalam hidup ini. Malam ini, ya, awal dari segala kebangkitan, awal dari segala perbaikan, awal dari masa depan. Selamat datang di EA50. Kita akan bangkit dan kita akan bertarung lagi. Kita akan buktikan untuk menjadi pemenang. Amin. Anda pasti bisa bila Anda pikir Anda bisa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Teddy atas apa yang disampaikan dan ditegaskan oleh Pak Dirut kita. Insya Allah ini menjadi satu komitmen batin, bukan hanya komitmen lahir. Apa yang beliau sampaikan adalah sebuah tanggung jawab moral, sebuah tanggung jawab fungsional yang akan terus diperjuangkan sehingga apa yang menjadi hak dan menjadi harapan kita ke depan itu bisa tercapai. Teman-teman sekalian, malam hari ini memang kita sepakat tadi tidak ada forum dialog. Karena apa? Karena malam hari ini kita memang fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh tim pengawas dan progres yang sudah dilakukan oleh tim manajemen. Dan untuk diskusi kita nantinya setelah tim trader mulai melakukan trading,
maka kita akan melakukan Zoom kembali khusus untuk membahas langkah dan teknik serta strategi pengembangan kita di lapangan. Di situ nanti kita akan fokus pembahasan pada strategi marketing dan bagaimana kita mensiasati dari potensi pasar yang kemarin sempat terpuruk. Dan itu nanti akan kita bahas pada Zoom selanjutnya dengan pihak manajemen dan support system. Nah, malam hari ini kita melibatkan tim pengawas. Teman-teman yang ada di tim pengawas ini adalah orang-orang profesional trader. Kita juga tidak mau mengganggu pikiran dan psikologis teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya kepedulian. Maka diskusi kita memang tidak ada hari ini, tapi fokus penjelasan dari tim pengawas, dari manajemen, dan dari pengenalan broker. Demikian teman-teman sekalian, saudaraku sekalian, sesama mitra Ya50, kita berharap apa yang kita perjuangkan ini ke depan betul-betul menjadi lebih baik dan menghasilkan hasil yang terbaik. Harapan jelas harus selalu ada. Langkah positif, langkah produktif dengan perbaikan yang baik itu juga senantiasa harus kita lakukan. Sehingga apa yang menjadi harapan itu bisa diwujudkan dengan progres dan teknis serta taktis yang baik, bukan hanya sekedar berwacana tanpa fakta, sehingga itu akan menjadi fata morgana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang kurang pas saya sampaikan, saya mohon maaf kepada semuanya. Dan selanjutnya terkait dengan langkah taktis, langkah teknis untuk close account dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh tim pengawas via grup di WA kita masing-masing. Terima kasih. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.